Hai anak-anak, kita bertemu lagi di channel Bu Guru. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran keempat. Anak-anak, pada pembelajaran 3, Bu Guru sudah meminta anak-anak untuk membuat peta pikiran mengenai teks bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang sebelum kita berlanjut ke pembelajaran 4, mari kita bahas sedikit mengenai peta pikiran anak-anak. Anak-anak dapat mencocokkan jawaban anak-anak dengan jawaban Bu Guru. Kita mulai dengan kata tanya apa. Anak-anak dapat membuat pertanyaan, apa yang dibahas dalam bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, yang dibahas dalam bacaan tersebut adalah mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian, untuk kata tanya mengapa, anak-anak dapat membuat pertanyaan, mengapa bangsa Indonesia perlu mengadakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, mengapa? Iya, karena dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna bahwa rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Kita lanjut ke pertanyaan siapa? Anak-anak boleh membuat pertanyaan, siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, anak-anak, yang memproklamasikannya adalah Insinyur Soekarno, yaitu Presiden Indonesia yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan bagaimana? Ya, anak-anak bisa membuat pertanyaan, bagaimana proses penyusunan hingga pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kira-kira? Iya, benar. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Kita lanjut ke pertanyaan kapan. Anak-anak dapat membuat pertanyaan, kapan Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Iya, pasti semua tahu ya. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang terakhir anak-anak, pertanyaan di mana? Anak-anak boleh membuat pertanyaan, di mana Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Iya, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Nah, itu dia anak-anak beberapa kata tanya dan pertanyaan yang bisa anak-anak buat. Nah, pertanyaan tadi tidak harus sama, anak-anak bisa mengubah pertanyaannya asalkan jawaban harus ada pada teks. Anak, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Jika kerukunan ini dapat terjaga, tentunya kita bisa hidup dengan harmonis. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widodiningrat pergi ke Dalat, Saigon
untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, anak-anak, setelah membaca dan anak-anak menyimak tentang bacaan tadi, yaitu tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekarang Ibu Guru tugaskan anak-anak untuk membuat peta pikiran mengenai teks tersebut. Dengan anak-anak rajin berlatih dan sering berlatih membuat peta pikiran, tentunya anak-anak akan semakin terbiasa dan semakin mudah dalam membuat peta pikiran. Selamat berlatih anak-anak. Setelah anak-anak berlatih membuat peta pikiran, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Kira-kira mereka sedang bermain apa anak-anak? Iya, mereka sedang bermain dengklek. Nah, anak-anak, seandainya anak-anak sedang bermain bersama mereka, apa yang harus anak-anak perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Iya, benar. Yang harus kita perhatikan adalah kita tidak boleh membedakan teman yang berbeda suku bangsa ataupun agama. Kita harus selalu hidup rukun dan mau bermain bersama meskipun memiliki perbedaan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Iya, bagus kalau sudah. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, bagaimana contoh sikap-sikap dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan anak-anak di sekolah? Baik anak-anak, Bu Guru akan memberikan contoh. Adapun contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah, yang pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Kedua, melakukan piket kelas bersama-sama tanpa membedakan suku ataupun agama. Yang ketiga, bermain bersama pada jam istirahat. Yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Ini dia anak-anak contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. Sekarang, apa manfaatnya melakukan kegiatan atau sikap ini? Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Yang ketiga, persahabatan akan menjadi semakin erat. Dan yang keempat, dapat membangun kekompakan ketika berolahraga. Ya, ini dia anak-anak manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Bu Guru harapkan dimanapun anak-anak berada, anak-anak harus menerapkan nilai-nilai persatuan. Oke, anak-anak Bu Guru, ternyata pembelajaran 4 kali ini sudah kita akhiri. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan cara menonton video ini dari awal sampai akhir.
Seperti biasa, untuk merefleksikan diri anak-anak, silahkan jawab soal refleksi berikut ini ya. Soal refleksi. 1. Buatlah peta pikiran berdasarkan teks bacaan yang memuat tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, sebutkan contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. 3. Sebutkan manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Selamat mengerjakan anak-anak, Bu Guru tunggu jawaban kalian. Dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.